maaf ya, kenapa kok mati menghilang sendiri? Aduh, kita lanjut lagi deh ya. Kita bahas tentang tadi gangguan kepribadian narsistik. Tiba-tiba ini kok hilang sendiri. Aku juga gak tahu kenapa ini. Nah, mungkin kita akan kembali lagi, kita akan tunggu Kak Rania. Kita akan bahas-bahas juga tentang gangguan kepribadian narsistik. Maaf Kak Rani, aduh ini kok tiba-tiba menghilang. Oke, kita tunggu. Di mana ya Kak Raninya ya? Oke, jadi kita ringkas juga. Jadi gangguan kepribadian narsistik itu dari sejak dahulu memang sudah ada, cuma memang tidak terlihat. Dan juga gangguan narsistik itu gangguan yang dari masa kecilnya mungkin selalu disanjung-sanjung. Nah, jadi itu yang menyebabkan Kak Rani. Jadi itu yang menyebabkan dia mengalami gangguan narsistik. Nah, setelah itu ada perasaan mungkin dia suka dibanding-bandingkan. Nah, itu juga akan menyebabkan perasaan narsistik seperti itu. Nah, jadi selain itu juga tadi sudah dijelasin sama Kak Rani ada 11 yang menandakan gangguan narsistik seperti itu. Nah, dari 11 itu mungkin tidak semua ya, mungkin dari 6 itu bisa menyangkut kriterianya. Nah, Kak Rani, kenapa Ya, hilang ya? Kok hilang lo sendiri? iya nih, kayak kayak ombak di laut aja hilang sendiri. Iya, hilang sendiri loh. Kaget aku tuh. Iya, iya. Oh, Kak Berta, Heeh. saya tuh baru baca, ternyata gangguan narsistik, tadi kan kita ngomong kalau dari perlakuan sosial ya, orang-orang di sekitarnya. Tapi Mm-mm. ternyata gangguan narsistik ini juga bisa karena faktor genetik, Kak Berta. Jadi kelainan di sistem otak seseorang dari bawaan lahir itu juga bisa membuat dia punya kecenderungan gangguan kepribadian narsistik. Jadi nggak melulu Oh. perlakuan dari orang lain yang menyebabkan, tapi bisa juga faktor genetik dari lahir, Kak. Gitu. Oh, oke. Jadi dari lahir memang juga sudah bisa ya, Kak ya? Ya, bisa Itu banget. ya. Udah narsis sejak lahir. Iya, Narsisnya bener. sejak Sejak lahir. lahir juga udah aneh-aneh gitu ya, pokoknya Iya, iya. gaya apa gitu ya pengen Mungkin, punya. Kalau cita-cita Kak, apakah itu juga masuk hmm, narsistik? Misalnya aku pengen cita-citaku jadi apa, tapi yang harus dia kejar terus gitu. iya, Sampai iya, iya. gayanya juga ngikutin gaya dan keterampilan cara ngomong semuanya itu ngikutin yang dia suka gitu. Yang dia suka ya. Tapi sebetulnya Hmm. dari ciri-ciri ini kan bisa ya. Mungkin seorang yang narsistik itu kan memang fantasinya berlebihan. Termasuk juga mungkin Hmm. fantasi tentang kehidupan idealnya atau cita-citanya ya, Kak Beta ya. Hmm. Tapi Hmm. tidak selalu orang yang punya cita-cita yang berlebihan kayak gitu pasti narsis gitu. Oke. Tapi ciri-ciri narsis itu bisa jadi orang ini punya cita-cita yang berlebihan gitu. Oh, nah itu Hmm. kalau sama waham kebesaran Kak. Oh iya iya, waham kebesaran. Mungkin gejalanya mirip ya, Kak Berta ya. Tapi Oh. ada sedikit beda sih. Waham kebesaran itu biasanya si orang ini sudah apa ya, udah putus untuk sisi rasional atau logikanya. Jadi kayak putus dengan kenyataan gitu loh. Bener-bener udah diajak ngomong nggak nyambung, punya pikirannya sendiri gitu kan. Lebih error sih, lebih error levelnya. Oh Kalau gitu ya. si Ya, kalau si kepribadian narsis ini kan sebetulnya secara sehari-hari masih bisa berfungsi dengan normal ya, bekerja, Hmm. sekolah, tapi hanya kepribadiannya aja yang over narsis gitu. Nah, tapi kalau si orang yang punya waham kebesaran ini udah nggak normal nih gitu. Terus udah nggak bisa lagi melakukan pekerjaan sehari-hari karena wahamnya terlalu kuat menguasai dirinya. Nah, kalau kita ngomong waham, mungkin orang-orang yang sudah punya waham itu yang harus ke psikiater ya, Kak Berta, atau Nah, dirawat di RSJ gitu, waham kebesaran. Tapi mirip karena ya sampai gejalanya dia ya, Kak. mungkin ini ya Kak ya pengen jadi anggota dewan sampai dia atau pakai bajunya sampai di jalan wah, 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 gitu ya Kak ya. Nah, itu. Banyak banget kita lihat orang-orang di jalan itu sambil jalan terus sambil kayak ngasih kuliah ala-ala presiden gitu. Mungkin cita-citanya pingin jadi presiden kali ya. Iya Nggak kan? kesampe. Kayaknya iya Kak ya. Dan itu tanpa Hmm. disadarin ya Kak ya munculnya Iya, seperti iya. itu.
Betul, Dan betul. jadi efeknya sampai kemana-mana ya, sampai di luar pun dia Ya, sampai udah nggak malu seperti itu ya, ya Kak ya, ya. benar, benar. Kasihan orang Nah, terdekatnya ya, Kak Berta ya, karena kadang-kadang kan seseorang punya gangguan yang lebih tertekan kan orang-orang di sekitarnya sebetulnya ya. iya betul Kak. Mm-mm. Nah, jadi tadi juga kita ulang lagi ya Kak ya, kita Oke, break boleh. lagi ke belakang. Berarti untuk narsistik itu, gangguan kepribadian narsistik itu ada 11 ya Kak ya, kriteria ya Ya, Kak ya. ciri-cirinya, Jadi betul. ada 11 Mm-mm. itu. 6 aja itu sudah bisa kita diagnosa ya Kak ya. Dari 6 aja itu Betul. udah 5 bisa sampai oh itu 6. gangguan Mm. kepribadian seperti itu. Betul. Nah, juga untuk terapinya juga itu juga tadi Kak Rani juga bilang menggunakan psikoterapi seperti itu ya Kak ya. Psikoterapi Betul. dan juga itu dalam gangguan narsistik itu bisa juga menyebabkan depresi dan untuk memiliki Ya. pengakuan mereka bisa minum atau narkoba supaya merasa Hmm. diakui seperti itu ya Kak Ya, ya. betul, betul. Nah, itu seru banget loh. Kadang tuh kita tuh nggak ngerti ya, Kak ya, nggak Iya, sadar iya, bahwa benar. diri kita tuh sebenarnya ada sedikit seperti itu ya, Kak ya. Ah, aku Pasti. pengen ini, Mm-mm. pengen oh mati atau apa supaya mereka banyak yang apa? Apakah Kasih supaya banyak perhatian yang ya. kasih perhatian. Padahal nggak Nah, iya, mati-mati ya, benar. Kak ya. Betul. Jadi pingin matinya ini cuman apa supaya diperhatiin doang gitu ya. Heeh, Ancaman, bener. Nah, ancaman. jadi itu tanpa sadar ya, Kak ya. Ya, Tanpa betul, sadar betul, betul. itu kita pasti punya ya, Kak, walaupun nggak harus Hmm. 11 kriteria itu ya, Kak ya. Betul, bener banget. Berarti yang live tadi Nah, nggak ke save ya Kak Berta ya? kenapa? Live yang tadi berarti nggak ke save ya? Iya, tiba-tiba ngilang, Kak. Aku aja Aduh, bingung sayang tadi banget kok ya. tiba-tiba Udah ngilang. sayang Iya, ya. makanya. Oh, Oke, oh, oke. Nanti makanya ini kita tadi kapan aku bahas flashback lagi ke deh. belakang. Flashback ke Hmm, belakang, tadi ya untuk kriteria kepribadian itu ada 11. Mungkin karena ya. tadi hilang ya Kak, mungkin bisa diulang Kak supaya mungkin banyak yang dengar gitu kan. Oke, boleh, Aku boleh, yang boleh. kan tadi belum ada yang masuk, sekarang udah ada yang masuk, mungkin belum tahu tentang 11 Oke. itu Kak, bisa diulang. Ya. Dan yang terakhir ini sebetulnya nanti setelah mau selesai nanti Kak Rani bakal bagiin tips Kak Berta buat Anda-Anda gimana caranya menghadapi orang dengan gangguan narsistik gitu. Ini kan yang lebih penting ya. Jadi Anda sebagai pasangan, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara, kalau punya rekan yang ternyata narsistik banget, kita caranya gimana gitu. Nanti bakal Kak Rani bagiin juga ya di session terakhir Wah, ya. seru banget ya Kak Ya, ya. seru ya, seru, seru, seru. Oke. Nah, ini tuh pas banget Kak Berta, pas banget emang beberapa hari ke depan Kak Rani akan menampilkan postingan soal kepribadian narsistik. Jadi emang ini sudah disclaimer, bocoran ya, bocoran hari ini. Oke, Spesial waduh. banget ya, spesial banget buat Kak Berta Nah dan Kak, teman-teman ini ya. aku mau tanya nih Kak, kalau Apa, apa, misalnya apa. nih Hmm. kita nih ke kamera gitu ya tiba-tiba terus bawa sisiran, apakah itu juga bisa dibilang narsistik yang berlebihan atau enggak sih? Eh, Setiap kali ada kamera sisiran, hmm. ada kaca Oh, oke. ngaca gitu. Nah, ya, 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 Dan ya. sekarang Mungkin itu, aku itu sering hmm, sering hmm. menemui Kak, jadi orang juga tuh nih mungkin di luar itu ya Kak ya, nimbang terus. Padahal berat badannya udah turun, tapi ngerasa Oh, nimbang kok hmm. nggak turun, nimbang Hmm, terus kayak hmm. gitu loh. Hmm, Nah, hmm, sama hmm, kan hmm. halnya Ya, sisiran terus atau apa ah, Pak ya, itu ya, ya. narsik atau apa gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau yang sisiran terus dan nggak lihat situasi, mungkin bisa dikatakan orang ini memang nggak bisa menyesuaikan diri ya. Situasinya lagi kayak gimana Hmm. gitu kan. Nah, tapi kalau yang nimbang terus kemudian yang tadi yang sisiran terus dan lain sebagainya, terus sebentar-sebentar kayak ngerasa gimana-gimana gitu kan. Ini mungkin bukan malah narsistik, tapi kayak ini ya, gangguan kekurangan kepercayaan diri ya, menurut Kak Rani ya, Percaya Kak Berta diri ya. ya. Lebih ke Hmm. kepercayaan diri, terutama menyangkut masalah fisik ya. Jadi penampilan itu kayak nomor satu banget buat dia gitu. Kak Rani juga Oh. punya kok saudara yang satu hari setiap 1 jam nimbang. Oh. Habis minum air 1 teguk aja mungkin nimbang. Habis makan kerupuk satu aja Itu mungkin ya. nimbang. Mau tidur aja nimbang dulu. Bangun pagi nimbang dulu. Lama-lama timbangannya diumpetin sama suaminya. Karena nimbang terus ya soalnya ya. Nimbang terus. Suaminya sampai bosan udah terserah lu dah. Ada Iya. kayak gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Mungkin ini kaitannya dengan citra diri ya atau konsep diri ya. Mm-mm. Kekurangan konsep diri gitu kali ya. Kekurangan konsep diri ya Kak ya. Kekurangan konsep Nah, mungkin diri.
Nah, mungkin kan kalau yang baru bergabung nih Kak, mungkin kita Hmm, perlu kasih tahu juga ya Kak ya, yang tadi ya, ke-11 ya. kriteria itu Kak. Seperti itu, 11 Ya, kriteria, oke, mungkin boleh. bisa Ha, Kak kita running ulang. kita bahas lagi ya. Ntar kalau selesai videonya jangan Iya. lupa share tuh IGTV ya, Kak Berta. Iya, makanya tadi tiba-tiba hilang. Oke, yang pertama kita akan punya rasa percaya diri yang terlalu berlebihan. Jadi percaya diri boleh, tapi ini percaya dirinya kadarnya terlalu berlebihan gitu ya. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, selalu berharap dirinya diakui sebagai seorang superior. Superior tuh orang yang punya power, orang yang punya kekuasaan gitu di lingkungan di sekitarnya. Selalu Hmm. mengharap dirinya harus diakui terus gitu loh kekuasaannya gitu. Kemudian yang ketiga, melebih-lebihkan sebuah prestasi atau bakat tertentu. Cuman prestasi kecil aja di masa lalu, tapi dilebih-lebihkan, diceritain terus sepanjang masa. Itu ciri-ciri yang ketiga. Terus ciri-ciri yang keempat, sibuk dengan fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kekayaan, kecantikan, ketampanan. Jadi sibuk dengan fantasi kehidupan yang serba perfect, yang mewah ala istana, ala kerajaan, ala Cinderella dan lain sebagainya. Fantasinya Pangeran fantasinya Kodok juga berlebihan gitu. kali ya. Pangeran kodok, pangeran kancil ya. Hmm. Terus percaya bahwa dirinya lebih unggul daripada orang-orang di sekitarnya gitu. Lebih unggul atau malah percaya bahwa dirinya itu kayak itu tadi misalnya saya tuh orang kepercayaannya Jokowi loh atau orang kepercayaannya Gubernur Jawa Tengah loh misalnya gitu. Padahal dia nggak ada hubungan sama sekali, tapi dia percaya bahwa dirinya itu punya koneksi dengan orang-orang penting gitu. Suka ngayal gitu ya, Hmm. suka ngayal. Terus yang Ngayal keenam, ya. membutuhkan rasa kagum setiap saat dimanapun kapanpun juga dari orang-orang di sekitarnya harus selalu dikagumi, harus selalu dipuji-puji, harus selalu di notice gitu ya, iya kamu oke, kamu keren kok, kamu cantik, kamu ganteng kok, nah, harus selalu kayak gitu. Terus yang ketujuh, mengharapkan bantuan khusus. Jadi bisa dikatakan pribadi yang narsis ini kadang-kadang juga terlalu bergantung sama orang di sekitarnya gitu. Hmm. Misalnya kayak itu yang tadi kita bahas, setiap kali wisata kemana, jalan satu langkah, fotoin dong, jalan satu langkah, fotoin dong, gitu. Jadi mengharapkan bantuan khusus dari orang di sekitarnya dan merasa itu hal yang wajar, tidak merasa itu merepotkan atau menyusahkan orang, dia nggak akan merasa seperti itu, wajar aja gitu. Nah, terus Hmm. yang kedelapan, mengambil keuntungan dari orang lain untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Pinter memanipulasi, pinter membaca Hmm. situasi, pokoknya menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Lalu, kesembilan, tidak mampu mengenali kebutuhan dan perasaan orang lain, alias tumpul empatinya. Susah untuk Hmm. berempati, peduli dengan perasaan orang lain. Jadi orang lagi sedih, orang lagi berduka misalnya, dia ya datang ketawa-ketawa aja, santai-santai aja, ngajakin jalan, ngajakin apa gitu, nggak peduli pokoknya perasaan orang lain kayak lagi kayak gimana gitu. Hmm. Ciri-ciri yang ke-10, iri selalu pada orang lain dan percaya bahwa Hmm. orang lain juga iri padanya. Suka banget iri Iya, sama orang lain. Kak Berta kok sekarang cantikan sih, Kak Berta kok sekarang wajahnya mulus sih, aku kalah deh, misalnya kayak gitu. Tapi juga percaya bahwa orang lain selalu iri sama dirinya gitu. Jadi iri ini jadi satu emosi yang sering muncul dalam dirinya. Dan yang terakhir, berperilaku dengan cara yang arogan dan sombong. Dimanapun dia betul. berada, arogan, sombong, jalan kepalanya naik gitu kan, sama orang juga nggak Hmm. hormat gitu, nggak peduli sama orang lain, pokoknya dirinya aja terus. Nah, ini 11 ciri-ciri kepribadian narsistik. Nah, itu ya. Jadi 11 Nah, kepribadian artistik. Nah, hmm, terus Kak, Anda termasuk ini ya nggak? Kak ya, Kak Ya. Rani punya tips, trik, bagaimana sih Oke. menghadapi orang yang narsis gitu ya Kak Oke, ya? ya nah ketika misalkan kita berhadapan nih Kak Firta, kayaknya teman kerjaku kok narsis ya gitu. Dari antara 11 ciri-ciri ini masuk nih 5 sampai 6-nya gitu kan. Nah, kita sekarang belajar gimana sih caranya menghadapi orang dengan gangguan narsistik gitu ya. Yang pertama,
menerima mereka apa adanya. Maksudnya bukan berarti terus Mm-mm. kita menyetujui atau mengokekan setiap perbuatan mereka, tapi kadang-kadang kan kita sebagai teman, kita cuma mau berteman ketika orang itu baik, normal, wajar. Tapi Mm-mm. ketika narsisnya kumat, kadang-kadang kita malah menjauh gitu kan. Kita masih punya Oh. kecenderungan kayak gitu ya. Ah, males ah, ngapain sih dekat-dekat sama orang kayak gitu. Nah, cobalah untuk Mm-mm. kita berpikir terima mereka apa adanya. Mereka juga manusia biasa, tapi kebetulan mungkin Mm-mm. mereka punya kecenderungan gangguan narsistik. Jadi terima dulu mereka apa adanya, manusia yang utuh dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Karena kan meskipun narsis tapi pasti tetap punya kelebihan yang lain dong, gitu kan? Ya, benar. Nggak, Namanya juga manusia ya ya, Kak ya. namanya juga manusia, jadi nggak melulu pasti merugikan kita terus gitu kan ya. Ada kalanya dia juga pasti baik Mm-mm. juga gitu. Terus Iya, kemudian betul. tips yang kedua, jangan terus-menerus membuat mereka puas. Nah, ini contohnya misalnya Mm. ketika kita punya temen selalu aja minta diperhatikan, minta kita akui karyanya, selalu minta difotoin, selfie dan lain sebagainya. Nggak perlu kita 100% menuruti dia. Jadi kita sebagai teman juga kita harus mulai berlatih untuk mengatakan tidak gitu. Enggak, aku nggak Mm. bisa karena aku lagi sibuk, karena aku lagi mengerjakan ini dan itu gitu. Nah, lama-kelamaan kalau semua orang bersikap konsisten gitu ya, berani berkata tidak ke dia, lama-lama dia akan belajar bahwa tidak semua permintaanku tuh selalu diturutin orang-orang di sekitarku ya, gitu. Oh, Gitu. iya. Jadi belajarlah berkata tidak. Jangan selalu membuat mereka puas sepanjang waktu. Mm. Terus yang ketiga, mengetahui batasan di dalam komunikasi gitu. Jadi sampai sampai di mana kita masih perlu untuk menyenangkan dia, memuji dia, atau kadang-kadang kan orang-orang narsis ini kan pinter memanipulasi keadaan. Jadi kita kayak ngikut di dalam alur ceritanya dia, gitu kan? Iya, Kemarin iya. loh, aku tuh gini, habis begini, habis begitu. Nah, kita harus tahu batasan gitu. Oh, kira-kira udah nggak bener nih, kira-kira udah nggak wajar nih, udah dikat aja atau kita alihkan pembicaraan ke yang lain gitu. Jadi kita sebagai teman juga kita harus punya batasan yang tegas, kita harus tahu sampai di mana batasnya. Itu yang ketiga. Mm. Terus yang Iya. keempat, selalu ingat bahwa Anda tidak salah. Nah, kenapa kita perlu tahu, perlu ingat bahwa kesalahan bukan selalu ada di dalam diri saya. Apalagi kalau orang narsis ini orang terdekat kita ya, Kak Berta, pasangan mungkin, adik, kakak, orang tua atau apa, pasti akan bikin kita berat. Karena orang narsis Oh. pinter banget membuat kita merasa bersalah, seolah-olah Oh. kita yang salah gitu kan, nggak mau ngikutin kemauannya Mm. kita yang salah, nggak mau memuji dia kita yang salah gitu. Nah, kita harus selalu ingat bahwa kesalahan tidak selalu ada di dalam diri kita loh gitu. Memang orang narsis tuh begitu sifatnya, suka memanipulasi Oh. keadaan, bikin kita merasa bersalah sepanjang waktu gitu. Nah, dengan Mm. tahu bahwa oke, dia tuh ternyata narsis, berarti kan kita semakin tahu batasan. Oh, kesalahan nggak Iya. selalu ada di dalam diri saya kok gitu. Yang bermasalah tuh mungkin memang dia lagi ada masalah gitu. Dan Iya. yang terakhir, membuat kebiasaan baik bersama. Jadi kadang-kadang kan orang narsis itu kan banyak ya mungkin kebiasaan-kebiasaan mereka, habit mereka yang nggak bagus gitu kan, merugikan orang lain. Ya kita ajak dia untuk membuat satu kebiasaan baik gitu. Daripada kamu sibuk Mm. foto, yuk kita lakuin kegiatan amal aja, kegiatan sosial, kita hibur anak-anak di panti asuhan misalnya gitu kan. Nah, akhirnya orang yang narsis ini kan juga akan, oh iya ya ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan dibandingkan aku sibuk foto misalnya kayak gitu. Nah, itu 5 tips yang Oh. bisa kita lakukan kalau kita punya temen, saudara, keluarga atau temen yang narsistik gitu Kak Statistik. Beta. Iya. Narsistik. Oh, jadi trik dan tips ya, Kak Trik ya. dan tips. Nah, betul. 5. 5. 5 trik dan triks. Nah, jadi bagi kalian semua mungkin yang temennya atau saudaranya yang mungkin punya kepribadian narsistik, mungkin kita sebagai yang istilahnya yang normalnya ya Kak ya, yang Ya, warasnya betul. mungkin Yang bisa waras. bisa mengikuti 5 trik dari Kak Rani seperti itu. Jadi kita Ya. nggak sebel-sebel amat ya Kak ya, nggak jengkel-jengkel amat seperti itu kan. Iya, iya, Nah, iya. mungkin ada lagi Kak, mungkin Kak Rani pernah apa Hmm. nemuin atau apalah gitu tentang gangguan kepribadian narsistik ini Kak. Mungkin bisa Oh. dibagi, di-share-share di sini. Seperti itu. Kalau yang ketemu langsung tuh belum pernah sih Kak Berta. Makanya penasaran, mudah-mudahan habis ini ketemu langsung ya. Nanti sharingnya kan bisa Oh, tambah seru ya.
Ya, jadi Oh, bagi semua ya ah, Kak ya yang ada di iya seluruh iya iya. Nusantara pokoknya. Kalian sekali lagi jangan suka memendam segala sesuatu hal yang Oh kecil iya, pun betul. dipendam. Hmm. Nah, Hmm, hmm. jadi bisa lebih baik kita sharing-sharing seperti itu Ya, ya Kak ya. betul. Atau mungkin aku Hmm. pengen datang ketemu sama Kak Rani misal ya Kak ya. Iya, iya, Tapi iya. jauh gitu. Nah, bisa DM ke Instagramnya Kak Rani juga. Yes, Tanya betul Kak Rani. banget. Nah, di situ banyak tips dan trik pokoknya ya Iya, Kak ya. iya. Semuanya Atau tentang tanya Kak masalah-masalah Berta ya. psikologi. Iya, betul. Tanya Kak Berta ya. Dan Kak Iya, Berta ini saya juga pun juga eh, akan DM Kak Rani nih. akan Nanti ya Kak ya. kalau kalau butuh sesuatu DM Kak Rani gitu ya. Kak Rani butuh sesuatu DM Kak Berta ya. Sama-sama ya. Kak Sama-sama Berta DM ya Kak. sama-sama DM. Kita besok juga bakalan ngadain live seperti ini ya, Kak Berta ya. Iya. Jadi Jadi buat boleh 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 disampaikan Kak Berta temanya apa Kak Berta? kita besok akan live tentang temanya tentang apa Kak? Psikolog. Psikolog juga Psikolog aku juga manusia. lupa. Ya, Psikolog jadi juga psikolog pun manusia. juga bagaimana sih nanganin stres gitu ya Kak ya. Psikolog juga bisa Stres diri stres sendiri atau ya. apa gitu ya Kak ya. Ya, betul betul betul. Nah, itu kita coba nanti ada tipsnya, triknya, bagaimana sih Ya, caranya untuk mengelola itu semua ya Kak Rani ya. betul betul. Mungkin Nah, teman-teman jadi juga kita akan penasaran ya, bahas. Kak Berta, karena kan kadang kan suka nanya gitu, Kak, kalau apa psikolog sendiri yang stres terus ngapain dong gitu kan? Kan pasti banyak ya pertanyaan kayak gitu. Nah, besok kita bakal jawab kupas tuntas semua pertanyaan teman-teman ya, Kak Berta ya. Iya, Apa yang kita betul. lakukan kalau kita lagi stres? Iya, atau mungkin kita Buka-bukaan nih. syuting ya Kak ya, syuting. Nah, yo ini narsis dah ini, gangguan kepribadian narsis dah. Syuting Iya, iya. ya. Syuting. Sebetulnya juga besok kita sharing kayak gitu sekaligus kita menterapi diri kita sendiri ya Kak Berta ya. Nah, Siapa tahu benar. siapa tahu lewat syuting kita jadi lebih baik perasaannya. Iya, benar. Jadi buat teman-teman semua pokoknya terus pantengin ya Kak ya di Ya, betul. Tanya Kak Rani di IG-nya Tanya Kak Hmm. Rani atau Berta Yes. Siregar 5. Ya. Berta 5. underscore Kenapa Siregar angkanya 5. 5? Kenapa angkanya 5. 5? Kenapa enggak Kenapa? 4, 3, 2, 1 gitu? Enggak, Kak. Karena dia dulu itu aku punya Instagram, Kak. Berta Siregar 87 hilang. Berta Siregar Oh. terakhir Berta Siregar 5. Oh, Jadi kirain aku nggak tahu itu ya, kenapa Instagram kok sering hilang loh, Kak. Aku tuh bingung. kirain ini Instagram yang kelima. Iya, bener Kak. Itu Instagram yang kelima sebenarnya. Jadi Oh. Instagram yang pertama, kedua, ketiga nggak tahu tiba-tiba hilang Kak. Seperti itu. Oke. Hmm. Nah, jadinya ini Instagram yang kelima. Mudah-mudahan 5 terus ya. Ya, Udah 5 jangan terus lagi ya. hilang ya Kak ya. Oke, oke, oke. Kayak kayak Nah, barang gaib ya bisa hilang mendadak ya, Kak ya? iya suka hilang gitu Kak. Mendadak aku nggak tahu tuh. Mungkin Ah. terlalu ya apa seperti apa artis gitu ya Kak. Jadi tiba-tiba hilang, dihack orang Oh kali. iya 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 iya, iya. Mungkin Itu diambil narsis orang dah mungkin itu ya. Kak. Coba aku narsis dah. Tapi kadang-kadang daripada nggak ada yang muji, mending muji diri sendiri ya, Kak ya. Nah, iya bener. Tapi kan bukan Oke. ini ya, bukan gangguan ya Kak ya. Bukan Seperti itu. gangguan. Ini sarana Kalau menghibur gangguan diri nanti aja aku kok. tiba-tiba langsung terapi. Jadi Kak Berta kalau butuh terapi ke Kak Rani butuh terapi ke Kak Iya, Berta gitu Kak ya. Rani nanti aku, gimana Kak? Aku nih udah tercantik belum? Aku pengen dapet pangeran kodok. Gitu. Nah, jadi buat kalian semua, pokoknya yang ada di seluruh Indonesia, Nusantara ya, seluruh Nusantara, Ya, pokoknya Nusantara. jangan pernah memendam sedikit pun hal yang kecil dan itu akan menyebabkan diri Nah, kita sendiri rusak atau apa. Jadi kita betul, butuh betul. bantuan dari pihak kedua atau ketiga seperti itu Hmm, ya Kak ya untuk hmm. melonggarkan isi permasalahan kita maupun kita tuh Iya, sebenarnya betul. kenapa kok aku kok seperti ini kenapa kalau dipendam lama-lama malah menjadi bumerang ya Kak ya lebih parah Betul. seperti itu ya Hmm, makanya hmm, kenapa gangguan narsistik itu yang tadinya sebenarnya halnya sepele terus kita pendam-pendam dan kita lakukan terus lama-lama malah menjadi benar-benar gangguan seperti itu tadinya enggak benar. tapi karena dipendam-pendam akhirnya muncullah
sifat-sifat narsistik itu. Ya, betul. Itu ya Kak ya. Mantep banget sih. Yang penting jangan minta kita untuk melonggarkan isi perut atau isi kantongnya, kita nggak bisa ya. Iya, Melonggarkan isi betul. hati kita bisa. Iya, bener Kak. Nah, jadi buat semuanya pokoknya terus pantengin IG kita ya Kak ya. Pokoknya Yes, kita akan betul banget. kasih masa-masa tentang psikologi. Mungkin buat kalian Hmm, semua bisa tahu. Oh, aku ya. seperti ini. Wah, aku seperti itu. Nah, Hmm, jadi terus pantengin ya Kak ya. pantengin Nah, oke deh. terus. Nah, Jangan kasih mungkin Kak lepas. Rani ada apa yang mau ingin disampaikan kepada semua orang-orang yang ada di Nusantara ini, Kak? Aduh, Nusantara dan seluruh dunia ya. Apa ya teman-teman ya? Oh, ini kali ya. Kita itu kadang mudah banget untuk menilai orang lain, tapi tidak mudah untuk kita melihat diri kita sendiri ya, Kak Berta ya. Iya, Misalnya dalam betul. hal narsistik aja gitu, kita gampang menilai, oh temanku tuh narsis tuh, si dia narsis, si siapa narsis, tapi siapa tahu sebetulnya dalam diri kita sendiri juga punya kecenderungan seperti itu, tapi karena kita nggak mau mengakui dan kita nggak mau melihat ke dalam diri kita sendiri, ya ya begitu akhirnya kita terus melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan buat orang lain, Iya. merugikan orang lain gitu kan, sampai teman-teman kita menjauh, kita masih belum kerasa. Jadi PR-nya adalah jangan cuma sibuk melihat apa yang ada di luar, apa yang ada di dalam Mm, diri orang lain, tapi lihatlah juga ke iya. dalam diri kita sendiri gitu. Dan itu harus dilakukan setiap hari teman-teman ya. Nggak boleh cuma Nah, 1 kali setahun aja gitu. nah, bener ya, Kak satu ya. kali setahun ya. Jadi jangan suka lihat orang lain, tapi juga lihat diri kita sendiri. Betul, Apakah kita betul, tuh, betul. karena semua manusia tuh gak ada yang sempurna ya, Kak ya. Iya, benar banget, benar banget. Itu ya ibarat kayak apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di ujung lautan kelihatan ya. Ibaratnya gitu ya Iya. pepatahnya ya. Oh ya, Kak Berta, ini buat teman-teman pantengin terus ya postingan di Instagram kita berdua. Kita tadi udah ngepost soal konseling dengan metode tanah liat ya, Kak Berta ya. Oh iya, benar. Untuk Nah, kalian new semua yang post. ada di seluruh Nusantara ya, Kak ya. Seluruh Nusantara. Nah, pantengin terus pokoknya di IG. Ya, ya. Tanya Kak Rani dan juga Berta_5. Siregar 5. Berta_5. Nah, terus di situ nanti akan diulas semuanya tentang masalah-masalah Yes, psikologi yang lain, Kak bener. ya. Bener banget. Nah, terus ada Nah, satu lagi, Kak. Tunggu ya, Kak apa ya. tuh? Apa Nah, tuh? hari ini kita akan disponsorin oleh Kak. Udah kerasa nih kayaknya ada sesuatu nih. Prestin. Nah, hari ini ya teman-teman. Jadi kita membahas tentang gangguan kepribadian narsistik dan ini disponsor oleh Iya. Prestin. Nah, jadi Prestin ini adalah Wah, minuman yang sangat benar-benar berion 8, oke. pH-nya 8 plus. PH 8. Nah, jadi buat kalian semua yang malam-malam mungkin ngerasa kurang cairan atau apa atau di siang hari itu Kak, nah kalian bisa Iya, minum bener. Prestin. Nah, jadi Prestin, Prestin ini oke. memang benar-benar minuman yang sangat luar biasa sekali Kak. Jadi aku sering banget kalau Wow. misalnya aku suka bawa ini dan setiap hari itu aku selalu minum. Aku akan minum Kak. Oke. Seger banget ya kayaknya beda gitu sama air yang lain Enak ya. sekali. Jadi buat kalian yang mungkin sering berkeringat juga, jadi kalian juga bisa minum Pristine. Nah, jadi hari ini Oke. disponsori oleh Pristine. Wow. Iya. Edisi kemarin kita Pocari Sweat, kali ini kita Pristine ya, Kak ya. Iya. Wah. Besok beda lagi ya. Jadi hari ini kita sama Pristine. Kemarin kita sama Pocari Sweat, sekarang Pristine. sama Pristine ya, Kak ya. Besok besok Nah, beda lagi ya, Kak. jadi terus pantengin terus ya, Kak ya, curcolnya kita Oke. buat Kak ya. Curcolnya kita ya, cecet-cowetnya kita yang pasti seru, menghibur, dan mengedukasi kita semua ya. Nah, Kak Berta, udah tayang ya postingan soal konseling dengan metode tanah liat untuk anak-anak ya, Kak ya? Iya, Dan benar. ya kan? Jadi Nah, di Insta. tentang metode-metode tanah Ya, liat betul. untuk Hmm. mengalami gangguan pelecehan seksual dan lain-lain, Hmm, kalian hmm, bisa hmm. ikut ya, Kak ya. Ikut Ikut Zoom. dong. Ya, Nah, Google Meet di tanggal 9 Agustus ya, teman-teman ya. Hari Minggu jam 2 siang, kelasnya free of charge. Kurang baik apa sih kita?
yang dipersembahkan oleh Konspirasi, komunitas inspirasi. Oh, kita Komunitas inspirasi, ayo daftar dong teman-teman. Free, belajar hal baru, dan full praktek seneng-seneng sama kita. Fun, menyenangkan. Buat usia berapapun terbuka ya, Kak Berta, mulai dari anak-anak sampai dewasa boleh ya Kak ya? boleh untuk guru, mungkin guru-guru Iya. yang oh, aku punya murid seperti ini, gimana sih cara menanganinya? Nah, boleh juga. Betul. Siswa juga boleh yang ingin belajar semuanya tentang metode Ya. tanah liat. Seperti itu. Yes, benar banget. Pokoknya pantengin terus postingan di Instagram kami berdua ya, teman-teman ya. Pastinya menghadirkan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan besok kita Oh, bakal live ya, Kak Berta ya, tentang iya, ketika psikolog pun juga mengalami stres, apa sih yang bisa kita lakukan ya, Kak Berta ya. Karena betul. psikolog Jadi juga manusia ya. stres ya, Kak ya. Stresnya Iya, tingkat dewa. betul. Ya, tidak jam 8 malam ya, Kak. Jam 8 Jam malam 8 ya, ya. Kak ya. Kak Ber. Oke, Jam 8. jadi jam 8 besok pantang terus ya. Untuk Yes, seluruh bener. orang jadi Nusantara mungkin bisa pantengin ya kami semua ya. Iya, bener banget. Harus pantengin terus pokoknya ya. Istilah kegiatan malam dengan hal-hal yang bermanfaat ya, Kak Tirta ya. Oh, benar dan positif tentunya dan jangan lupa Iya, selalu bener. yakin. Aku nggak punya ini sayang ya. Harusnya aku punya kan bisa sama. Makanya harus beli Prestin ya. Harus beli Prestin ya. Minumnya harus Prestin supaya fresh terus seger ya. Pokoknya Ya, cerah ceria benar. gitu ya. Oke. Tuh, Nah, Kak Kak Rani. Berta jangan lupa ntar kalau sudah end session ini share di IGTV Kak Berta karena akan ada dua pilihan di save video atau share di IGTV. Share ke IGTV biar teman-teman yang belum sempat nonton bisa nonton juga. Oke, boleh deh Oke. teman-teman nanti aku di TV. Nah, juga aku ingetin lagi ya, Kak ya. Ingat Mm-mm. besok pokoknya semua yang ada di seluruh Nusantara tonton kita berdua. Jangan lupa Yeah, selalu pantengin IG-nya Tanya Karani dan juga Berta underscore Siregar 5. Berta. Oke. Ada Kita lagi akan pesan buat tuntas ya Kak ya. Kompas Tuntas ya, ketika psikolog mengalami stres ya Kak ya. Bener. Nah, oke. Sharing-sharing Ada saya Kak ya. Yes, bener banget. Ada lagi Kak Berta, pesan buat teman-teman Kak Berta yang mau disampaikan mungkin terkait materi kita yang tadi. Mungkin kalau dari aku sih terus lihat diri kita dulu, baru kita Ya, melihat orang lain. Seperti betul, itu. betul. Jangan Gitu, selalu itu aja melihatnya sih. keluar ya, tapi lihat ke dalam juga ya Kak ya. Iya, benar Kak. Oke. Sampai ketemu besok Ini ya Kak Berta. Senang banget bertemu ya ya hari Kak. ini bisa sharing-sharing. Sip. Sehat selalu. Bye. Ketemu lagi besok malam ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton juga. Selamat malam. Um,